Hai. Welcome back to my channel. Saya cuy. Video KDM ini kayaknya video lama, ini kembali viral, rame lagi, berseliweran di FYP. Karena memang penyampaiannya KDM itu relate banget, apa yang sudah disampaikan lama itu relate terjadi di saat ini. Dan gue minta tolong nanti sama teman-teman. Ini video yang pertama nanti akan gue buka nih, yang pertama ya. Itu judulnya apa? Kalau gue lihat sih, gue dapat dari TikTok soalnya. Ada watermark KDM, berarti ada di channelnya KDM. Cuman ini video di acara apa? Atau judul videonya apa deh? Karena gue mau nonton fullsnya gitu loh, pengen tahu. Karena dia pidato di sana. Nah, pidatonya terkait dengan yang relate sekarang nih, kejadian di SMA 1 di Banten. Aduh, lupa lagi nama sekolahnya itu. Itulah pokoknya yang dimana ada kepala sekolah menampar siswanya yang sedang merokok di sekolahan. Bukan di kerja bakti, hari Jumat bersih dia nongkrong di kantin dan ditampar. Tapi tamparnya bukan tampar yang, gue yakin bukan yang keras ya, karena saat itu ada Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa nggak ada bekasnya gitu. Merah juga enggak, jadi apa yang mau dipisum nggak ketahuan. Bengkak juga enggak gitu, karena memang berarti tidak keras ya, karena ada beberapa teknik tamparan ya. Kalau di tentara pun gitu kan, ada teknik-teknik untuk memukul yang tidak berbahaya, jadi ada ukurannya gitu. Latihan tetap keras tapi terukur gitu. Di tentara pun ada ukurannya. Nah ini nih video ini nih, coba bantu gue ya cari tahu ini judulnya apa, karena ini pasti di channelnya KDM nih. Mana nih? Hari ini orang tua takluk pada anaknya, kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah KDM karena channel. gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolah, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Yeah. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya, saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Kalau di Jawa Barat ditutup tuh. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya. Yeah. Tapi kalau di Jawa Barat itu berarti kayaknya ditutup deh sama KDM. Karena itu kan, ya bukan diserang sih, cuman secara tidak langsung siswa-siswa yang memboikot ya, mogok sekolah selama kurang lebih 2 hari, itu kan parah ya menurut gue ya, siswa-siswa yang ikut mogok. Dan permasalahannya orang tua siswa itu ternyata tahu, karena ada satu video yang sebelumnya gue upload juga, dari sekolah coba menginformasikan kepada murid-murid yang lain untuk masuk sekolah, dan ternyata tidak ada yang masuk satupun. Berarti kan para orang tua 630 itu tahu permasalahannya apa. Cuman mungkin aduannya mungkin yang dari anak-anak ini yang mungkin beda ceritanya. Mungkin hanya sepihak yang menyalahkan kepala sekolahnya melakukan kekerasan. Mungkin ya. Jadi kita lagi mogok. Oh ya sudah, mungkin orang tua akan berpikirnya seperti itu. Oh iya, kalau kekerasan tidak boleh itu. Ya udah, nggak usah sekolah deh gitu. Itu opsi pertama ya, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya memang nggak peduli aja nih orang-orang tuanya. Siapa tahu orang itu juga tahu kan permasalahan ada yang merokok gitu kan, terus ada ditampar gitu kan, tapi malah mendukung. Yaudah, gak usah sekolah, itu kekerasan gitu kan. Padahal di zaman gua dulu, wah itu mah bukan kekerasan, itu mah kasih sayang tuh. Ya selama tidak berlebihan ya. Beda ceritanya ketika sudah terjadi pemukulan yang mengakibatkan luka gitu kan, apalagi luka dalam dan lain sebagainya, yang mukulnya benar-benar keras gitu kan. Kalau cuma tampar mah, aduh, mending kalau keluar darah pipinya. Ini juga enggak. Gitu. Gua sih optimis kayaknya ditutup sih kalau di Jawa Barat kayaknya. Dan kembali lagi ke sekolah harusnya
apa ya, menjadi ya kewenangannya para guru untuk mendidik gitu kan. Kalau orang tua bentar-bentar intervensi, ikut ngatur, terus bentar-bentar melaporkan, nggak ada yang mau jadi guru. Indonesia ini akan kehilangan para guru ujung-ujungnya. Coba next. Kasih tahu ya, tadi video dari mana ya? Yang barusan. Lihat nih efeknya nih ya, yang kemarin kita bahas ya. Gara-gara bela siswa perokok HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA. Mamam siap. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA 1 Cimarga bakal aku blacklist. Cimarga. Business owner dan HRDC Indonesia Today. Ada yang punya data 630 siswa SMA 1 Cimarga yang dimobila siswa perokok. Wah, ini panjang sih. Ini beneran sih. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMA 1 Cimarga Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Akhirnya ngelebarkan kasus siswa merokok dan teman-teman satu sekolahannya yang mogok. Sudah banyak perusahaan yang nandain alumni SMA tersebut plus angkatannya auto di blacklist. Jadi kasus ini menjadi pembelajaran ya buat semuanya. Karena begini, ini tentang kualitas SDM. Jika masih sekolah saja sudah melanggar dan yang salah dibela, lalu bagaimana nanti kalau kerja di perusahaan? Demo. Semua tempat itu punya aturan. Dan jika sudah hal tidak benar saja dibela, maka tidak akan ada tempat yang mau menerima kualitas SDM yang buruk seperti itu. Ngeri banget loh ini. Ya jejak digital tidak bisa hilang. Satu anak yang salah karena lainnya membela, efeknya sampai panjang. So poinnya, belajar untuk memahami satu kasus perkara dan tidak ikut emosi ketika kamu tidak terlibat di dalamnya. Ingat ya adik-adik, masa depan kamu itu jauh lebih berharga. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat banyak murid-murid di seluruh Indonesia. Gimana menurut kamu? Wah, ini sih orang tua langsung deg-degan. Mampus nih. Gara-gara satu hama yang merokok di sekolahan, semuanya kena ini. Akhirnya semuanya kena. Nggak tahu siapa yang jadi provokatornya. Ini juga perlu karena nggak mungkin nggak disulut ya. Dari sekian banyak, kenapa guru-guru lain juga tidak berusaha untuk menjelaskan yang menenangkan dan sebagainya, atau melakukan mediasi itu kan enggak ini. Karena tiba-tiba orang tuanya juga langsung lapor polisi, dan orang tuanya kayaknya nggak ada yang ngasih tahu juga tuh. Maksudnya nggak ada yang mencoba membicarakan. Malah orang tuanya malah terkesan seperti dia mendapatkan dukungan karena langsung, wah, kita akan tempuh jalur hukum. Ayahnya bilang begitu, ibunya bilang begitu. Dan ditambah lagi, meningkatnya kepercayaan diri untuk memproses hukum datang dari wakil gubernur dulu yang gue tahu ya. Gue tahu dari wakil gubernur dulu menyampaikan akan menonaktifkan. Itu kan sama aja secara tidak langsung kesannya Kepsek ini salah gitu kan. Padahal ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan sebelum penonaktifan itu dilakukan. Dan apa yang terjadi? Gubernurnya juga ikut ngomong dan seperti harapan netizen, seperti harapan gua, digeruduk Instagramnya habis gubernur dengan wakil gubernur. Nggak lama langsung aktif lagi tuh kepala sekolahnya. Langsung aktif lagi. Yang gue sayangkan, terjadi mediasi di kantor gubernur. Ini kepala sekolahnya minta maaf loh. Karena nggak perlu minta maaf, Bu. Ibu sudah melakukan apa yang seharusnya menurut gue ya. Tindakan tuh ya perlu seperti Kadem tadi bilang. Nggak selamanya diiyakan, iya. Kalau gitu caranya mah, ya sekalian aja nanti pada saat perekrutan disampaikan bahwa SMA 1 Cimarga bebas merokok, bukan bebas rokok ya. Terus di kantin jualan rokok gitu kan. Terus kalau bisa nanti MBG-nya kasih rokok tuh. Ya, 2 batang lah bisa nambah gitu kan. Kasih gudang garam filter 2. Kalau Samsung mah garpit. Gak tau malam mana sih mah Samsung ya. Nasi, lauk gitu kan, buah, susu diganti sama kopi sasetan, kopi hitam. Rokok deh 2 batang atau sebatang kalau mau murah.
Gitu MBG-nya nanti di sekolah Cimarga sekalian kayak gitu. Aduh, zaman sekarang ya. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Nah, iya. Jadi untuk memastikan bahwa ketika gurunya mengatakan itu salah, orang tua juga mempunyai pikiran yang sama. Salah, memang salah gitu kan. Gak bisa dibenarkan gitu kan. Karena merokok di sekolah, ya salah. Orang tua juga harus punya pikiran bahwa merokok itu salah. Terus saya dipukul, ya wajar kok dipukul. Ya kan mukulnya mukul kayak gimana. Wah, tapi saya dipukul, kaki saya patah. Nah, itu baru proses. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Mendidik anak adalah kewajiban kita bersama. Di sekolah adalah kewajiban guru, ketika di rumah adalah kewajiban orang tuanya. Dan di postingannya beliau, di video gue sebelumnya, juga kadang juga menyatakan bahwa kalau memang terjadi kekerasan atau tindakan-tindakan yang berlebihan, itu nggak usah orang tua. Pemprov Jabar akan bertindak bahkan sampai ke tahap pemberhentian ya, selain hukum mungkin ya, tindakan hukum dan juga pemberhentian gitu. Jadi pemerintah juga melindungi ya orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah. Ya tadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang berlebihan, karena memang ada beberapa kasus di mana guru melakukan tindakan yang berlebihan. Ada kalau salah ada yang sampai meninggal ya. Itu kan karena pemberian hukuman yang berlebihan. Gue lupa di Medan atau di mana gitu. Pokoknya itulah. Dan itu salah satu cara untuk melindungi keduanya nih. Guru-guru jadi tidak ada ketakutan gitu kan. Orang tua juga merasa tenang anaknya berada di sekolah gitu kan. Karena kalau sekarang kan sebentar lapor polisi, sebentar lapor orang tua, lapor polisi. Nah, ini akhirnya jadi gimana mau mengajarkan anak gitu kan, ketika anaknya memang sudah bengal, udah bandel gitu kan, udah nggak bisa diomongin, terus mau gimana? Apakah mau terusan seperti itu? Kalau dibiarkan, ujung-ujungnya nanti gurunya tetap disalahkan. Kenapa anak saya di sekolah situ kok malah bandel ya? Ya karena pakai omongan nggak bisa. Mau dikasih salam 5 jari dikit, nanti dilaporkan pidana. Kan jadi serba salah. Menurut gue sih, tetap tindakan yang tujuan untuk mendisiplinkan dan terukur, gak apa-apa. Anak gue ketahuan ngerokok, tambahin. Tamparnya tambahin. Oke,
Kita next, ada apa lagi nih? Situasi tidak terkendali. Gubernur. Ya, dari murid-murid, guru sudah tidak bisa mengarahkan murid masuk ke kelas selama 2 hari ya, Bu Siti ya? Selama 2 hari. Sudah mulai ketidakhormatan kepada guru muncul. Pertama adalah menolak untuk disuruh ke kelas. Kedua, kata-kata dan sebagainya. Kan seperti saya sampaikan tadi, sekolah kan tempatnya untuk kita melaksanakan pendidikan. Nah, keputusan ini Dindik lakukan setelah mempertimbangkan banyak hal agar kembali normal proses belajar. Dan sifatnya bukan pemberhentian dan bukan hukuman. Jadi ini penonaktifan, dan nanti boleh tanya ke Bu ini dampaknya apa terhadap kegiatan tersebut. Dan tentu ini nggak boleh lama-lama, harus kita pulihkan kembali. Setelah digeruduk netizen. Kembali, dan harus didukung oleh semua guru, semua murid. Harus didukung. Kalau nggak digeruduk kayaknya masih nonaktif tuh. Dan lucunya ketika nonaktif itu siswanya masuk tuh, pada datang tuh kan. Karena mungkin wah menang nih, Capsek sudah dinonaktifkan. Tapi hai 630 mungkin lebih, ya itulah pokoknya SMA 1 Cimarga, kalian sudah di blacklist. Wah, susah kalian cari kerja. Karena mental-mental kayak gitu enggak deh. Dan asosiasi HRD itu benar ada. Gue pernah jadi HRD soalnya. Jadi ketika jadi HRD manager, itu kita punya asosiasi. Kalau memang perhotelan, kita ada asosiasi manajer HRD perhotelan. Dan seterusnya, industri ya, dia punya juga. Gitu. Jadi ada asosiasi itu. Nah ini kalau udah seperti ini biasanya kita akan share. Kebayang kan? Karena melindungi anak yang merokok, masa depan kalian runyam. Nah, untuk mengembalikan kepercayaannya, masyarakat, wah susah itu. Untuk nge-branding diri itu susah cuy. Terakhir. Pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres, gitu, udah pada beres. Curiga ada biang kerok. Seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa keluar gitu kan ke warung gitu. Jangan bilang dia biang kerok. Itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama sekolah, ketemu guru aja kalau merokok kan panik, dibuang lagi merokok itu lari pada lari kan anak-anak. Nah, di situ ibu kepala emosinya mengeluar-keluar barang-barang kepada anak tersebut. Kayak gitu. Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya, Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu keluar-keluar. Cuma memang kalau main tangan, main pukul, emang baru sekarang, gitu, baru kemarin. Walau guru-gurunya. Kecurigaan warga ada provokator di sana. Apakah mereka ini provokator gurunya? Lalu dia malah menjelaskan, malah tidak membantu kepala sekolahnya kalau dilihat ya. Ini baru pertama jadi kepala sekolah, terus emang emosinya. Kayaknya yang pernah kena emosi kepala sekolah guru-gurunya juga ya. Karena mungkin nggak rajin, telat. Ya sudah, kita serahkan ke teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video gue yang lainnya. By the way, mereka sudah damai gitu. Si siswanya sama bu kepala sekolah. And ya, selamat untuk tidak dapat pekerjaan nantinya. Ya, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lo semua. Israp, bungkus.